laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat? Struktur teks laporan hasil observasi. Ya, bagus. Kali lalu materi yang kita bahas itu mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi minggu lalu kita membahas materi masih. Silakan. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang pembahasan atau penjabaran sesuatu yang merupakan hasil dari observasi atau pengamatan. Ya, teks dasar 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dan 4.2 mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Baik, jadi kompetensi dasar ini memiliki 3 indikator dan 3 tujuan yang harus kita capai. Indikator yang pertama, membedakan dan menguraikan isi dan aspek teks kebahasaan dari 2 teks yang dibandingkan. Artinya, menyusun teks laporan hasil observasi. Baik, dari kompetensi dasar ini, di sini indikatornya itu dia menyuruh kita untuk menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Di situ ada ciri-cirinya, ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi. Ya, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, kita perlu tahu langkah-langkahnya. Untuk bisa membandingkan teks laporan hasil observasi itu ada 5 langkah yang perlu kita buat. Langkah yang pertama, untuk membandingkan isi teks itu kita perlu memahami struktur, kaidah dan ciri teks. Dan yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan dan persamaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Kita masuk pada menganalisis teks. Di dalam menganalisis teks itu hampir sama dengan yang tadi langkah-langkahnya. Kita memahami isi, lalu kelengkapan, kebahasaan, dan seterusnya. Lalu masuk pada unsur kebahasaan. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita pada hari ini. Unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi itu ada 4 aspek yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ada verbal, ada nomina, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Kata kerja itu seperti sedang makan, itu merupakan kata kerja. Jalan, duduk, dan lain sebagainya. Lalu kalimat frasa nomina. Nomina tadi merupakan kata benda. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks di situ kalimat yang terdiri dari satu struktur yang tidak berkonstruksi. Salah satu contoh, Andi sedang bermain bola di lapangan. Andi itu sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, bola sebagai objek, dan lapangan sebagai keramaian. Oke, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ada 3 kelompok diskusi. Silakan. Ketuai oleh Noni, kelompok 2 oleh Martinus, dan kelompok 3 oleh Cindy. Jadi silakan lihat 2 teks laporan hasil observasi. Ada 2 tujuh di situ, ada 2 teks. Teks yang pertama itu berjudul Beruang Madu, dan teks yang kedua berjudul Bunga Bangkai. Silakan dibaca.
Waktu selesai. Masing-masing kelompok satu orang presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 2. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Perbedaan isi teks laporan hasil observasi dari beruang madu dan bunga bangkai adalah: teks perbedaan beruang madu tergolong dalam jenis hewan, sedangkan bunga bangkai tergolong dalam jenis tumbuhan. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan persamaan dari kedua teks tersebut. Persamaan dari kedua teks tersebut adalah sama-sama menjelaskan mengenai definisi dari kedua teks. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari dua teks itu aspek kebahasaannya seperti apa? Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Analisislah kebahasaan teks laporan hasil observasi beruang madu dan bunga bangkai. Yang pertama, pada teks laporan hasil observasi bunga bangkai, aspek kebahasaannya adalah tidak ambigu dan menggunakan kalimat nomina. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsian. Kata pertama adalah nomina, kata kedua adalah pendeskripsian, misalnya bunga bangkai. Pada teks laporan hasil observasi beruang madu, aspek kebahasaannya yaitu: pertama, verba. Verba dapat digunakan untuk menjelaskan ciri teks, misalnya beruang madu, hewan, mamalia, dan halaman. Dua, nomina, merupakan berkisar, berkilau, bergerak, tergolong, menyusui, beranak, mengkonsumsi, memakan, dan termasuk juga. Yang ketiga, kalimat sinteks. Hewan itu hidup di pepohonan. Keempat, kalimat kompleks. Meski tenaga hewan ini sangat kuat, namun beruang madu tergolong ke dalam binatang yang mudah diserang sehingga mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan rusak. Sekian dan terima kasih. Sebagai akhir, siapa yang bisa membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Dari awal tadi sampai sekarang, siapa yang bisa membuatkan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Menurut saya, kesimpulan pada hari ini yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, verba, nomina, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 2 sudah membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Di materinya itu tadi yang kita pelajari intinya adalah aspek kebahasaan, yaitu dari verba, nomina, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Jadi inti pembicaraan kita hari ini pada aspek kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Oke, pertemuan kita hari ini cukup, dan untuk pertemuan jadi sebagai tugas nanti dibagikan LKPD-nya, silakan dilihat dan dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama masih pada diskusi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan.